Nasib Ibda Rudi Soik, perwira yang menjalani proses hukum setelah dipecat dari kepolisian karena dituding melakukan pelanggaran etik, kini sedikit membaik. Ia didukung oleh sejumlah anggota DPR RI. Ibda Rudi Soik, mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak jenis solar di Kupang pada 15 Juni 2024. Menurut versi Polda NTT, pemecatan tersebut berdasarkan hasil sidang kode etik di Polda NTT pada 10 dan 11 Oktober 2024, di mana hasil sidang menyatakan Ibda Soik diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan 4 pelanggaran disiplin etik. Anggota DPR Rahayu Saraswati menilai pemecatan Ibda Soik adalah tindakan sewenang-wenang. Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk meminta perhatian dan penanganan adil terkait pemecatan Ibda Rudi Soik. Karena beliau melakukan tugasnya, tiba-tiba akhirnya ada banyak kasus yang ditaruh pada beliau dalam hal pelanggaran etik dan sampai diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dan pihak Kapolda NTT di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang, sejumlah anggota Komisi 3 DPR meminta Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga agar Ibda Rudi Soik bisa bertugas kembali sebagai anggota polisi. Alasannya, Ibda Rudi Soik justru mengungkap kasus mafia BBM di NTT. Polda NTT sedianya berfokus pada dugaan mafia BBM dan bukan masalah pelanggaran etika Rudi Soik. Komisi 3 DPR juga menyarankan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Rudi Soik dievaluasi. Komisi 3 khawatir jika pemecatan Rudi Soik tidak dievaluasi akan berdampak kepada tugas kepolisian lain yang menjadi takut untuk mengungkap sebuah perkara. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudi Soik. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Pasca rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di DPR, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengelus kepala Ibda Rudi Soik. Keduanya bertemu saat akan meninggalkan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Irjen Daniel juga meminta Rudi langsung melapor ke dirinya jika memiliki informasi lengkap terkait tindak pidana perdagangan orang dan mafia BBM di NTT. Ibda Rudi Soik mengaku siap kembali bertugas sebagai anak buah Kapolda NTT jika hasil sidang banding memenangkan gugatannya. Rudi juga mengaku akan melanjutkan mengusut kasus dugaan mafia BBM yang pernah ia tangani. Menurut saya, orang baik, hanya informasi yang sampai ke beliau itu tidak terfilter. Maka kalau ada waktu dan diberikan ruang, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolda. Di depan Makopolda NTT Senin siang, puluhan mahasiswa menggelar aksi damai dukungan terhadap Rudi Soik. Aksi sempat diwarnai ketegangan dengan kelompok pendukung pemberhentian Rudi Soik. Pelaku merampas poster bertuliskan usir dan pecat Kapolda NTT. Pelaku dan massa Garda NTT yang mendukung pemecatan Rudi Soik juga meminta mahasiswa meralat narasi unjuk rasa. Kelompok Garda NTT menuding aksi ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Sementara massa pendukung Rudi Soik mendesak Polda NTT untuk menelusuri penggunaan barcode BBM nelayan dari Dinas Perikanan dan Kelautan NTT yang disalahgunakan. Aksi ditutup dengan pemotongan ayam jantan merah sebagai simbol sumpah adat masyarakat Timor yang tunduk pada kebenaran. Tim Liputan CNN Indonesia.